Baik, berjumpa lagi di dalam program obrolan rohani Sutomo. Apa kabar saudara? Salam sehat bagi saudara-saudara yang mengikuti akan pelajaran rohani pada pekan ini. Dan hari ini sangat luar biasa kita bersama-sama berjumpa lagi dengan kehadiran saudara-saudara kita. Ada dari hamba Tuhan, Asosiat Gembala Kebayoran, Pendeta Denny Panjaitan. Terima kasih Pendeta, senang berjumpa lagi. Dan juga Bapak Simbolon sebagai Ketua Jemaat Kayu Putih Cabang Sutomo. Dan nanti ada join juga dengan kita Bapak Eldi Arifin, saudara-saudara. Itu adalah yang sering-sering hadir dalam obrolan rohani Sutomo. Dan kesempatan ini istimewanya kita kedatangan juga saudara kita sahabat rohani Bapak Leonardo Situmorang. Beliau dari Jemaat Kayu Putih. Dan Shalom, Pak Leo. Senang berjumpa lagi. Halo. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Oke, kita akan mulai. Dan sebelum kita melanjutkan obrolan ini, pelajaran apa sih yang penting yang akan kita bahas? Nanti dulu, kita doa dulu sama-sama. Dan, oh iya, saya perlu ingatkan, karena ini obrolan agak santai kita, saya perlu ingatkan pemirsa, jangan lupa tonton di YouTube channel GMHK Kayu Putih Cabang Sutomo. Subscribe di sana, share pelajaran rohani ini, dan yang paling penting adalah saudara melihat dan menjadi viewers yang setia bagi pelajaran rohani ini. Oke, kita akan mulai obrolan ini, kita akan berdoa, kita minta kesediaan Pak Leo untuk boleh buka obrolan kita dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas waktu yang baik, waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami di sini untuk menggali firman Tuhan dan mencari firman Tuhan. Tuhan, kami mohon hadirlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu untuk menggali firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti firman-Mu ini dan terlebih dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami untuk membawa perubahan hidup kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami sepanjang acara ini. Ampuni dosa kami Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Leo atas doa bukanya. Dan sudah bergabung Pak Eldi? Oke, mantap. Makasih Pak Eldi, tenang aja. Memang di saat pandemi ini, masalah kita, peperangan kita adalah sama, jaringan. Oke, selain virus ya, pandemi juga ini adalah jaringan, karena semua online. Semua belajar online, kerja online. Oke, saudara-saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat rohani. Pada pekan ini, pelajaran rohani kita ini ada hal yang sangat penting dan menarik judulnya. Kenapa saya katakan menarik? Ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Realitanya itu nyata bagi kita. Judulnya adalah Jalan yang Sukar. Jalan yang sukar. Di dalam hidup kita ini ada berbagai macam perjalanan yang kita lalui. Dan saya percaya, sebagai umat Tuhan, pasti kita pernah mengalami namanya jalan yang sukar. Nah, kembali lagi dalam payung besar pelajaran rohani kita pada pekan ini, yaitu masih tentang Yesaya, hiburkanlah umatku. Kita masih membahas cerita dari bagaimana nabi besar ini, Yesaya, membawa bangsa Israel, umat Yehuda, pada jalan-jalan. Walaupun dalam keadaan jalan yang sukar sekalipun, tetap membawa mereka kepada Tuhan. Oke, ayatnya di dalam Yesaya 8 ayat 17 nih. Dikatakan gini, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, aku hendak mengharapkan Dia. Ini seruan-seruan yang menarik
Sesuai dengan judul kita, jalan yang sukar. Kalau ada istilah lagu tuh, kalau kita pernah dengar saudara-saudara, God will make a way where there seems to be no way. Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan. Jadi ayat ini menggambarkan penantian Tuhan untuk menolong umat-umat di saat jalan yang sukar. Tapi pertanyaannya nih, siapa yang membuat jalan itu sukar sebenarnya? Bagaimana? Data Denny Panjaitan melihat hal ini. Ya. Ini menarik, Pendeta Kris. Karena kalau kita melihat ke dalam Alkitab, ada dua sisi kesukaran, penyebab kesukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Sisi yang pertama, kalau kita lihat kisah daripada Ayub. Tuhan mengizinkan kesukaran terjadi dalam kehidupan manusia, bukan serta-merta hanya untuk sulit saja, melainkan untuk memberikan satu ujian agar manusia bisa naik level di dalam taraf keimanannya. Dan Tuhan tidak izinkan itu berlangsung dalam periode selamanya. Setelah orang itu lulus, maka dia akan menggantikan dari kesukaran menjadi sebuah sukacita. Sisi yang kedua, kenapa di dalam kehidupan kita ini ada kesukaran? Yaitu oleh karena perbuatan dari manusia itu sendiri. Manusia itu yang menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan sangat rindu. Di dalam kasih-Nya dan di dalam kuasa-Nya dia rindu mengaruniakan kebaikan ke dalam kehidupan manusia. Namun sering manusia lari daripada Tuhan. Mencari sesuatu jalan keluar yang enak dilihat oleh mata. Yang langsung terdengar oleh telinga. Ataupun juga yang bisa dikecap oleh lidah. Carinya sesuatu yang instan seperti mie instan. Pengennya yang cepat. Pengennya yang sesuai dengan pola pikir diri sendiri. Kan bukan begitu kehidupan ini. Tapi itulah manusia. Akhirnya karena cari jalan yang lain, masuk ke dalam tipu muslihat ataupun perangkap. Apakah itu dari sesama manusia atau juga dari perangkap yang lain. Itulah yang membuat faktor-faktor yang membuat kehidupan ini jadi sukar, Pendeta Kris. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi kalau dalam cerita kita, ini menarik nih Pendeta Panjaitan memberikan dua pandangan, dua gambaran. Yang mana nih yang terjadi dalam Yesaya? Yang terjadi dalam Yesaya, yang terjadi dalam kisah bangsa Yehuda, masih di dalam pelajaran pekan yang lalu menyangkut kepemimpinan dari Raja Ahaz. Apakah memang Tuhan izinkan atau memang manusia itu yang memilihnya sehingga terjadilah kesukaran? Ya, jadi begini Pak Pendeta. Kita ngobrol santai aja ini ya. Masalahnya memang di awal ketika manusia diciptakan, ya kan? Inilah repotnya kebijakan. Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak yang bebas toh. Karena itulah cirinya Allah. Itulah potret Allah. Nah, tapi ini bukan senjata makan Tuhan. Jadi memang dia membiarkan segala sesuatu itu mengalir. Jadi itu sebuah pilihan. Nah, sekarang masalahnya itulah manusia. Seperti Raja Ahaz ini, ya. Kalau ada yang di depan mata itu kan yang pasti. Ya kan? Orang tinggal di sebelahnya tuh Raja Asyur udah ngasih, udah iming-iming, oh pokoknya tenang, Bro, aman gitu kan. Nah, kalau Tuhan baru ngomong, percayalah padaku. Saya mungkin bisa menguji ke setiap kita di sini, ya. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita katakanlah hampir katakanlah mau dibunuh orang gitu, udah pasti mati aja. Ya, tiba-tiba ada di situ seorang polisi militer yang besar dan gagah perkasa ngomong, kamu saya selamatkan tapi kamu ikut saya. Ya, kamu berpindah dari keyakinan kamu. Ya, itu manusia. Nah, saya nggak yakin juga kalau di antara kita akan, oh saya pilih Tuhan. Karena sebentar lagi mati loh. Udah mau ditebas itu. Nah, tapi bagaimana caranya gitu loh? Ya itulah pilihan gitu loh. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Dia penuh kasih. Ya, saya melihat di sini Tuhan Allah capek sekali ya. Dia kejar-kejar itu Raja Ahaz. Dia lari dikejar lagi, ya kan? Dia bilang, Ahaz, kamu percaya sama saya, mengandalkan saya. Lari Ahaznya dikejar lagi.
Ya kalau kita sebagai manusia yang begitu kita bilang ya udah, kalau nggak bisa dibina dibinasakan aja kan gitu. Ya, itulah Tuhan penuh kasih. Dia tetap memberikan kehendak yang bebas karena itulah cerminan dari diri Allah itu sendiri. Dia yang menciptakan seperti itu. Jadi karena penuh kasihnya itulah dia kejar-kejar. Allah itu sampai lelah dikatakan. Ya, kata Nabi Yesaya gini, kamu melelahkan Allahku katanya. Ya tapi itulah Tuhan penuh kasih. Itu dulu Pak Pendeta, biar yang lain dulu. Gimana Ya, Pak Leo? ya, Ada pendapat Pak Leo? saya pikir pertanyaan Pak Pendeta Kris cukup bagus untuk perlu kita perhatikan. Siapa yang membuat jalan itu sukar? Yang jelas bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan segala rancanganku itu baik. Segala jalan-jalanku itu indah. Itu yang pertama. Tuhan tidak pernah memberikan kesukaran kepada kita umat-umatnya. Nah, lantas kenapa jalan itu menjadi sukar? Nah, itu pelajaran kita sahabat ini. Ada satu pengalaman seorang raja Ahaz. Ya, kalau kita baca di dalam Yesaya 7 dan 8 itu bagaimana Yesaya itu hamba Tuhan yang selalu mendampingi Ahaz untuk memberikan ajaran-ajaran, tetapi nyatanya Ahaz itu bagaimana? Banyak masalah, bahkan kerajaannya jatuh dijajah oleh kerajaan Asyur ya. Jadi kenapa Raja Ahaz itu mengalami kesukaran? Ya tadi Pak Apriani simpulkan, karena dia mengambil jalannya sendiri. Dia tidak mau percaya kepada Tuhan, dia lebih mengandalkan tentara daripada Aram dan kerajaan Israel Utara itu dia andalkan itu. Oh ini hebat ini. Padahal salah. Dia mengandalkan kekuatan manusia yang gantinya dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya, akhirnya apa? Jalannya berbelit-belit, jalannya sukar, bahkan hancur kerajaannya. Jadi saya pikir kita juga harus memang menyadari pengalaman dari Raja Ahaz ini. Ini jangan sampai terjadi bagi kita. Tidak ada gunanya kita mengandalkan kekuatan manusia. Sehebat apapun itu manusia, sekaya apapun itu manusia, setinggi apapun itu jabatannya manusia, tidak ada gunanya menurut saya. Karena itu tidak ada bertandingannya dengan apa? Kehebatan Tuhan. Jadi itu, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga jalan yang sukar sekalipun akan dimudahkan oleh Tuhan. Kalau kita bersandar dan percaya kepada Tuhan. Itu dari saya Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Leo. Menarik nih ya, sudah mulai masuk kita nih, obrolan kita mulai cair nih. Pelajaran kita juga ini ada yang saya agak mau bicarakan nih sama-sama. Jalan yang sukar. Tetapi di sisi lain dalam pelajaran kita ada istilah atau penggunaan judulnya, subjudulnya nubuatan yang digenapi. Menggambarkan sesuatu hal ini sepertinya memang harus terjadi gitu. Karena dinubuatkan harus digenapi dan terjadi. Nah, sahabat-sahabat rohani, baik pemirsa yang mendengar dan kita yang ngobrolkan ini. Bagaimana saudara bisa melihat dalam hal ini secara jelas dan terang benderang sebuah nubuatan yang memang menggambarkan, ini nubuatan Yesaya ini kalau dalam pelajaran kita ya, dikatakan tahun 734 sebelum Masehi sebagai respon terhadap segokan Ahaz dan melakukan apa yang memang dia inginkan lakukan sebelumnya, dan dia menghancurkan koalisi di utara dan menaklukkan Galilea dan wilayah Transyordan di utara Israel, mengungsikan penduduknya dan mengembalikan wilayah itu menjadi provinsi-provinsi Asyur 734 sampai 733.
Dan sisa Israel diselamatkan ketika Hosea setelah membunuh Raja PK, menyerahkan diri dan membayar upeti. Dan pada tahun 733 dan 732, Tiglat-Pileser menaklukkan Damaskus, ibu kota Aram. Lalu dia menjadikan Aram menjadi provinsi Asyur. Artinya seluruh kerajaan utara itu, Aram itu di bawah tangan kekuasaan Asyur. Dan itu. Nah, saya ada istilah nih yang biasa mungkin sudah pernah dengar, koreksi jika tepat, bahwa apakah Ahas salah satu pribadi atau oknum yang menggenapi nubuatan itu? Bagaimana? Saudara-saudara melihat hal ini? Pak Simon? Ya, sebenarnya dia termasuk salah satu yang memicu penggenapan itu. Jadi itulah kenapa di sini dikatakan nubuatan digenapi. Di sini ada contohnya di dalam Yesaya 7 ayat 14 sampai 16, Immanuel itu menjadi sebuah tanda. Dikatakan di sini sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, berarti kan masih kecil ya. Itu menunjukkan periode waktu yang singkat bahwa nubuatan itu terpenuhi, dan memang di sini di 734 dinubuatkan, di 733 732 sebelum Masehi sudah tergenapi gitu loh. Jadi kerajaan Aram itu dan Israel itu sudah ditaklukkan oleh Asyur. Nah, kemudian oleh Asyur ini semua dilibas. Ya, itulah tadi bagaimana Ahas ini sebenarnya bersekutu sama orang yang sama sesuatu yang salah gitu loh. Dia mengandalkan Asyur, tapi memang Asyur ini seperti kata orang menembak di atas kuda gitu loh. Memang dia mau menyerang kerajaan Aram sama Israel Utara itu memang mau diserang gitu loh. Nggak usah diminta Ahas juga memang mau dihabisin gitu loh. Dan yang menjadi berbahayanya lagi, ya ketika dia sudah mengalahkan kerajaan Israel itu dan Aram itu, dan pada akhirnya dia juga melibas Yehuda. Ya memang semua mau dihabisin gitu loh. Jadi semua tergenapi. Jadi nubuatan itu digenapi, dan disitulah timbul Konsekuensi. konsekuensi dan kesengsaraan buat umat-umat Yehuda dan Israel itu, ya diporak-porandakan dan dibawa ke tempat lain. Di sini dikatakan dibawa ke tempat lain supaya apa? Supaya identitasnya hilang. Nah itu Pak Pendeta. Mungkin yang lain, silakan. Betul, betul. Ini benar sekali bahwa akhirnya konsekuensi pun diterima. Sebuah langkah keputusan yang diambil oleh Raja Ahas, tidak mendengarkan apa yang sudah diamarkan oleh Nabi Yesaya. Konsekuensi telah dilihat. Itulah di dalam Yesaya pasal 7 ayat 17 sampai 25. Nah, dari konsekuensi nih yang terjadi akhirnya, bahwa dilibas juga, istilah libas ini saya gunakan nih dari Pak Simbolon. Dilibas juga kerajaan Yehuda ini. Disikat Dan juga ya. ya disikat juga. Dan inilah konsekuensi. Jadi dengan kata lain, andil kesukaran jalan itu juga dipilih oleh manusia itu juga yang menjadi sukar. Saya setuju dengan Pak Leo tadi udah utarakan tentang rancangan Tuhan, blueprint-nya Tuhan itu tidak ada penderitaan, tidak ada kesukaran, tidak ada kesusahan bagi umat-umatnya. Tapi bicara tentang jalan kesukar ini, ada andil yang dilakukan oleh seorang manusia yang tidak mau bergantung kepada Tuhan dan akhirnya menghadapi jalan. Bagaimana Pendeta Denny atau yang lain? Ya, memang konsekuensi itu harus diterima dalam setiap keputusan yang diambil oleh manusia. Firman Tuhan Mazmur 118 ayat 9 dia berkata seperti ini. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ini menarik. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kalau kita lihat contoh kasus dari Raja Ahas ini, dia memang dipenuhi ketakutan, bukan dipenuhi oleh iman. Dia menggunakan mata jasmani, tidak mau menggunakan mata iman. Sehingga firman Tuhan yang sebelumnya sudah dibentangkan juga oleh Nabi Yesaya, termasuk mengenai janji pengharapan bagaimana Tuhan akan menolong dia, dia singkirkan. Dan akibatnya
Walaupun tadi sudah disampaikan, walaupun Asyur sudah menghajar Aram, sudah menghajar Israel, rupanya kerajaan dari Ahaz tidak juga lumpuh, tetap juga kena, tetap juga bahkan lebih parah dari apa yang tadinya dipikirkan oleh Ahaz. Oleh karena itu memang perlu kita masukkan mata rohani di dalam setiap keputusan yang mau kita ambil. 2 Korintus 4 ayat 18 mengajak kita bahwa apa yang kelihatan itu sementara, tapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Tuhan mau mengajak kita untuk masuk kepada apa yang tidak kelihatan. Dan ada kekekalan di dalam hasil dari keputusan itu. Tapi kalau kita mau cari yang hanya sementara, maka ya hanya sementara juga solusi yang diberikan oleh keputusan yang kita ambil itu. Oleh karena itu, hati-hati dalam mengambil setiap keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang harus ditanggung dalam kehidupan ini. Seperti itu, Pendeta Kris. Oke, terima kasih. Konsekuensinya yang diambil dan dialami oleh kerajaan Yehuda sendiri. Kita lanjut dulu ya. Dalam pelajaran kita tetap jalannya sukariita. Sedikit Atau Pak Simbawan mau bicara? Oh ya, Pak Leo, silakan Pak Leo. Jadi memang setuju, ya berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab dan menanggung risiko. Itu adalah suatu konsekuensi atau risiko dari perbuatan kita. Tadi kalau bicara mengenai nubuatan tadi, memang nubuatan ini ya kita memang harus tahu nubuatan bagaimana Yesaya sudah memperingatkan Ahaz, ya, kalau kamu tidak mau bertobat, tidak mendengarkan arahan Tuhan, firman Tuhan, ya akan hancur. Nah, apakah termasuk di sini Ahaz menggenapi nubuatan? Iya, karena memang dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu tergenapi. Nah, sama hanya dengan kita. Kalau kita, nah kadang sering dalam obrolan-obrolan santai, janganlah saya yang menggenapi nubuatan itu, begitu kan? Sering kita dengar seperti itu kan? Maksudnya apa? Janganlah saya yang menggenapi nubuatan itu, biarlah orang lain. Maksudnya apa? Ya, mari kita berlaku baik, mari kita berjalan melakukan yang baik selalu. Ya, kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya Tuhan, ya kita termasuk juga orang yang menggenapi nubuatan itu. Nah, di dalam Alkitab ada juga Niniwe, bagaimana kota Niniwe itu yang dia tadinya dibuatkan akan dihancurkan, tapi tidak jadi. Tidak jadi karena apa? Pertobatan daripada orang-orang Niniwe itu. Hati Tuhan berbelas kasihan. Jadi saya pikir sih di sini perlu kita pertobatan bagi orang-orang yang sudah, bagi kita semua ya, perlu pertobatan bagi kita semua yang ada dalam dosa itu supaya berbalik kepada Tuhan. Jangan kita seperti Raja Ahaz. Udah diingatkan berkali-kali oleh Nabi Yesaya, jangan, tapi dilakukan. Bahkan perkakas dari milik Allah pun apa? Diambil. Dan yang harusnya pekerjaan imam dia lakukan. Dia mempersembahkan. Kalau kita baca di dalam ayat 8 itu, bagaimana dia membangun mesbah, ya, membangun mesbah, dan dia sendiri yang mengorbankan. Harusnya pekerjaan itu kan tidak bisa dilakukan oleh pekerjaan seorang raja selain yang dipilih Tuhan, yaitu imam. Tapi dia ambil alih. Nah, ini sangat luar biasa, ini kejahatan daripada Raja Ahaz, sehingga nubuatan daripada kitab Yesaya itu ya dialah yang menggenapi. Itu kalau bisa ya
Ya baik-baiklah kita, janganlah kita menggenapi nubuatan itu apa. Selalulah ikutin arahan dan perintah Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih, Pak. Betul, betul sekali Pak Leo. Nah, itu obrolan santai yang sering diulang-ulang. Jangan sampai kita menjadi penggenapan gitu. Kita yang genapi. Ya, memang dalam istilah nubuatan itu ada istilah nubuatan yang bersyarat dan ada nubuatan yang mutlak. Nubuatan mutlak itu adalah kelahiran Yesus. Tapi, Pak Pendeta, ada sedikit nih saya mau sampaikan. Sebenarnya kalau kita lihat konsekuensi ini, konsekuensi siapa sih? Ya kan? Kayak saya, kalau saya di sebuah kantor, saya sebagai seorang atasan, ketika anak buah saya melakukan kesalahan, itu sebenarnya konsekuensinya secara akuntabilitas larinya ke atasan. Ya, contoh, kalau di kantor anak buah saya melakukan kesalahan, yang kena tegur saya. Ya, saya akan dianggap sebagai seorang pemimpin yang tidak bisa mendidik anak buahnya. Itulah resiko atasan. Nah, dalam hal ini juga konsekuensi ini sebenarnya yang menanggung Tuhan Allah gitu loh. Kenapa? Dia beranggapan, waduh ini kenapa nggak bisa diarahkan gitu loh. Ya, dirayu-rayu juga nggak bisa. Karena yang jadi repot Tuhan Allah sendiri ketika dia salah. Kenapa? Tuhan Allah mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan ini gitu loh. Dan Tuhan Allah juga ketika Raja Ahas ini bandel, ya Tuhan Allah nggak ngapa-ngapain dia kok, cuma dibiarin aja kok. Ya, Tuhan Allah tidak turut campur tangan dalam kesusahan dia. Ya, jadi Allah tidak beserta sama Ahas. Itu sekarang kata kuncinya itu, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Ya, tapi sedikit Pak Apriandi. Silakan. Bisa kasih tanggapan sedikit? Ya, silakan Pak. Nah, itulah hebatnya Tuhan itu, Pak. Dia tidak pernah mau memaksa orang untuk bertobat. Dan kebebasan memilih itu tidak pernah diganggu-gugat oleh Tuhan. Dia bahkan dia pilih mati di kayu salib. Yang penting dia tidak mengganggu-gugat kebebasan memilih manusia itu. Nah, di sini bukan berarti Ahas dibiarkan apa? Nabi Yesaya sudah diutus oleh Tuhan kepada dia. Dan kita lihat dia adalah pemimpin tertinggi. Kalau tadi Pak Apriandi bilang, Pak Simbolon bilang di kantor, yaitu konsekuensi pekerjaan memang seperti itu. Tapi ini kan bicara mengenai keselamatan bangsa dan iman. Nah, dan di dalam hal ini Raja Ahas itu yang paling tinggi di situ, Pak. Paling tinggi di negeri itu harusnya dia memegang amanah itu. Dan dia bertanggung jawab kepada siapa? Kepada dirinya dan Tuhan. Tidak ada lagi dia pertanggungjawaban lagi selain kepada dirinya dan Tuhan. Nah itu tadi, Tuhan tidak membiarkan Ahas. Dan Tuhan tidak mau memaksa Ahas. Ya bisa saja Tuhan menggunakan kekuatan, tapi dia tidak akan pernah lakukan itu. Untuk apa? Untuk memaksa dia bertobat. Tidak akan pernah. Dia berikan jalan. Yang penting sudah dikasih arahan, pedoman begini, kalau kita ke A, kamu akan konsekuensinya begini. Kalau B konsekuensinya begini, kalau C gini. Jadi itulah hebat luar biasanya Tuhan itu. Tapi Ahas tidak menerima warning dari kitab Yesaya itu, dan dia harusnya pikir, oh saya adalah tertinggi, harusnya amanah itu. Itu sebabnya seorang pemimpin itu tidak yang gampang menurut saya. Seorang pemimpin itu harus yang amanah, harus yang rendah hati, dan terlebih takut kepada Tuhan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, ini seru nih. Kita lanjut lagi. Ini terberkati kita dalam pelajaran. Semoga saudara-saudara yang mengikuti obrolan ini juga terberkati. Saudara-saudara, konsekuensi itu akhirnya dilihat sendiri oleh Ahas. Ia mungkin pada saat Nabi Yesaya menasihatkan dan memberikan amaran dan memberikan petunjuk, dia belum melihat akibatnya. Tapi pada saat peristiwa itu terjadi, Asyur menguasai seluruh wilayah, maka dia pun melihat akan segala konsekuensinya. Namun
kita tahu dalam Yesaya, eh, kitab Yesaya adalah salah satu kitab dan kitab yang menggambarkan pengharapan bagi umat Tuhan yang menderita, yang sukar sekali. Nah, oleh sebab itu ada istilah nama yang digunakan dalam kitab Yesaya. Pelajaran pekan lalu kita mendapatkan itu dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Ada nama yang disebutkan. Dan pekan ini pun dibahas kembali apa pentingnya, ada apa dari sebuah nama itu. Dan dalam Yesaya pasal 8 ayat 1 sampai 10 ada sedikit cerita yang diangkat dari kehidupan Yesaya sendiri tuh. Kehidupan Yesaya, yaitu nama anaknya sendiri. Nama anaknya. Dan yang menarik lagi saudara-saudaraku, namanya anak itu adalah Maher Shalal Hasbaz. Nama ini sangat memang Aramaik sekali. Orang timur sana tipe karakter nama ini. Dan saudara tahu artinya apa nama itu? Dalam pelajaran kita, nama itu berarti merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat. Dan ini ternyata sebuah pertegasan atau mempertegas pekabaran di pasal yang 7. Pasal 7 itu tentang bagaimana peristiwa kekuasaan Asyur itu luar biasa merampas segala sesuatunya. Kalau dalam pelajaran kita dikatakan bagaikan banjir di sungai Efrat. Sehingga kekuatan Asyur itu bagaikan banjir yang melanda tanah negeri Israel, Yehuda, dan Aram. Memakan semua wilayah itu bagaikan banjir dari sungai Efrat. Namun kita disajikan lagi nama yaitu Immanuel. Immanuel. Makanya waktu pelajaran yang lalu ada penafsiran apakah Immanuel itu adalah Maher Shalal Hasbaz ini atau yang lain, atau itu sebuah tanda. Saudara-saudara, ada suatu pelajaran penting di sini dikatakan bahwa walaupun meski Asyur menguasai tanah Immanuel, ternyata dalam Yesaya pasal 8 ayat 8 mengistilahkan tanah Yehuda itu tanah Immanuel. Dan tetapi mereka masih memiliki janji bahwa Allah beserta kita. Yesaya 8 ayat 10. Jadi ini sebuah peralihan nih. Dari tadi kita melihat sebuah hal-hal perkara, sesuatu penyebab mengapa ini menjadi susah, menjadi sulit, mengapa putusan-putusan yang dilakukan oleh Raja Ahaz ini salah dan mengakibatkan konsekuensi yang dia lihat sendiri. Tetapi Yesaya adalah utusan Tuhan, dia memberikan pekabaran tentang siapa Tuhan bagi bangsa Yehuda. Di balik segala masalah, di balik segala keputusan yang salah, tetapi di saat yang sama, jikalau umat-umatnya kembali dan bertobat dan takut akan Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan karena Allah beserta kita. Bagaimana? Bukan begitu? Bukan. Ya, saudara-saudara, melihat ini penting sekali, saudara, kita harus bahas. Menjadi bagian sudah dikit lagi. Pak Simbolon mau bicara nih. Ya, ini cuma penegasan gitu ya Pak Pendeta. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memberikan petunjuk itu bisa melalui nama-nama ya. Kayak di sini Maher Shalal Hasbaz itu namanya tuh Arabian banget gitu loh. Ya, jadi bisa melalui apa saja gitu loh, dan melalui Immanuel karena memang di sini disebutkan merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat. Ya, sebelum anak itu tahu manggil bapak ibunya itu sudah tergenapi. Jadi kerajaan Israel sama Aram tuh sudah dirampas dengan cepat oleh Asyur. Dan semua saya bilang tadi dilibas karena memang pada saat itu Asyur itu negara adidaya. Ya, jadi tergenapilah sudah gitu apa yang nama-nama anak dari Nabi Yesaya ini merampas dengan cepat. Karena memang Raja Ahaz ini sendiri yang menggenapi gitu loh. Dan akhirnya semuanya memang ditaklukkan termasuk Yehuda sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan karena kalau aplikasinya kadang-kadang kita suka mengandalkan
apa yang kita lihat ya, kayak manusia. Ya kadang-kadang kita mengandalkan orang-orang yang kuat gitu. Dan pada akhirnya ketika misi kita sudah berhasil, kita yang jadi mangsa. Ya, saya dulu pernah ada pengalaman kesaksian saya gitu ya. Saya ada problem, kemudian saya dikenalkan dengan seorang aparat gitu ya. Siap membantu, ya, siap membantu. Tapi lama-lama saya berpikir gitu loh. Kalau saya mengandalkan dia, besok saya jadi mangsanya dan saya akan menjadi apa namanya? Jadi orang yang akan selalu dirugikan gitu. Mungkin saya gunakan terminasi yang lebih halus lah gitu ya. Kalau kita tahu lah, kalau kita berurusan sama orang-orang tertentu yang seperti itu, kita setelah urusan kita selesai, kita yang akan jadi mangsa. Nah, akhirnya pada saat itu saya memutuskan, oh saya tidak mau gitu loh. Dan saya akhirnya mengandalkan Tuhan. Lebih baik saya berdoa. Ya, itu di depan mata saya dia siap menolong loh. Orangnya luar biasa, ya, seorang aparat yang ya saya sudah nggak usah ceritakan lagi lah ya dengan segala persenjataan itu. Tapi akhirnya saya tidak memilih itu karena saya pikir nanti tidak ada gunanya dan saya akan menjadi korban. Itu. Jadi dalam hal ini memang Tuhan bisa saja mengingatkan Raja Ahaz melalui berbagai cara, melalui nama anak-anak dari Nabi Yesaya ataupun melalui Immanuel. Immanuel sebagai janji bahwa itulah satu-satunya harapan terakhir setelah habis semua, masih ada harapan terakhir adalah Allah beserta kita. Itu yang mau ditegaskan sini. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, gimana sahabat-sahabat, teman-teman dalam pembahasan kita? Pendeta Panjaitan, ada Ya. ini? Ya, Pendeta Kris, ini menambahkan lagi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Simbolon. Emang Ahas ini bisa dikatakan dalam bahasa Jermannya jugul keras kepala. Sudah dibilangin, sudah dinasihatin, sudah dikasih amarah, masih aja tetap dia berkeras dengan keputusan yang salah yang dia buat. Bahkan setelah diumumkan nama itu sudah dikasih tahu nubuatan mengenai nama itu kepada dia, dia malah lebih tetap memilih untuk percaya kepada kedaulatan Asyur. Memang seringkali manusia ini juga sering seperti itu. Di gereja ataupun keluarga kita, sudah kita kasih nasihat. Harusnya kamu buat seperti ini, lakukan seperti ini. Tapi jugul, keras kepala, nggak mau mendengar. Jadi apa akhirnya yang terjadi? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Simbolon, bukannya dapat untung malah buntung. Makin habis jadi mangsa pada akhirnya setelah semua dihajar oleh Raja Asyur seperti banjir air tadi. Pada akhirnya kerajaan dia juga yang habis. Sampai dari perkakas rumah Tuhan diambil, dari rumah dia sendiri diambil, dari rumah para pimpinannya diambil. Tapi nggak ada keuntungan juga. Nggak dapat apa-apa juga. Malah makin tumpur, kalau bahasa Jerman dibilang tumpur, habis, nol. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia yang selalu ngeyel, yang selalu jujur, yang selalu memberontak ataupun melawan kepada Allah. Nah, itulah tambahan. Oke, saya baru dapat nih bahasa Jerman nih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Panjaitan. Dan dengan kata lain, bahasa kita selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinan Ahaz menggambarkan kesuraman bagi masyarakat, bagi bangsa ini. Dari segala sesuatu, dari dia tidak mendengar, dari tidak mengetahui dan tidak menyimak arti sebuah nama, bagaimana tanda nama itu diberikan. Tapi akhirnya apa? Bangsa ini harus menghadapi sebuah kesukaran. Makanya di dalam Yesaya 8 ayat 11 sampai 15, inilah kasih sayang Tuhan, Ia meneguhkan, mengamarkan lagi kepada Yesaya. Kepada Yesaya ya, bukan kepada bangsa dulu nih, kepada Yesaya. Bahwa agar Yesaya tidak takut di saat bangsanya sedang di dalam ketakutan. Tidak takut di saat bangsanya dalam ketakutan. Tetapi kata dalam Yesaya 8 ayat 12 dan 13, takutlah akan Tuhan, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Itu message pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yesaya.
Jadi saudara lihat, Yesaya tampil menjadi sosok harus berdiri teguh di balik segala sesuatu yang ada. Bukan untuk dirinya, tapi dia harus bisa memulihkan keadaan bangsa yang sedang di dalam ketakutan, kesukaran, dan kesulitan, penderitaan sampai kiamat. Nah, inilah menjadi pelajaran yang penting sekali. Mengapa Yesaya sangat menonjol di pelajaran selama 3 bulan ini. Kita akan banyak melihat apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan kepada Nabi ini bagi untuk bangsa Israel dan umat pada. Baik, ada tambahan Pak Leo terakhir? Ya, jadi apalah arti sebuah nama? Ya, ini sering kita dengarkan juga ini. Dan ini apalah arti sebuah nama katanya kan? Tadi Pak Simbolon sudah dengan jelas mengatakan ya Tuhan itu bisa mengingatkan seseorang dari kejahatannya dengan berbagai macam, ya, mengingatkan agar orang yang jahat, orang yang selalu dalam dosa, banyak cara Tuhan. Termasuk dalam pelajaran ini ada sebuah nama yang ini tanda tadi Pak Pendeta Suhu sudah sebutkan, itu sebuah tanda bagaimana supaya Raja Ahas itu tahu bahwa nama ini tadi juga disampaikan merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat, mempercepat perampasan, yaitu terbukti dengan kerajaan Yehuda dijajah oleh bangsa Asyur, ya, kerajaan Asyur. Jadi tapi yang hubungannya dengan Immanuel apa? Immanuel itu adalah Tuhan beserta kita. Satu hal yang poin yang saya sampaikan, kerajaan Yehuda sudah hancur, dibuat oleh kerajaan Asyur, tapi sehancur apapun kerajaan itu, Tuhan pasti melindungi umat-umat yang setia di sana. Ada di kalangan umat yang sisa. Jadi sehancur apapun satu kerajaan, pasti Tuhan melindungi umat-umat yang sisa di sana. Tidak semua bangsa Yehuda di sana yang menyembah berhala. Kalau kita pelajari pelajaran berikutnya menyembah sihir-sihir, tidak semua. Ada umat yang setia di sana yang menjadi perpanjangan Tuhan untuk mempertahankan kerajaan Yehuda. Jadi itu yang saya dapat, bahwa sehancur apapun jalan kita yang sukar, sesulit apapun jalan kita yang sukar, ingat selalu Immanuel. Tuhan beserta kita, ya, kalau kita datang kepadanya. Apa arti sebuah nama? Ya kita pertahankanlah nama kita itu menjadi nama yang baik, yang dikenang oleh orang. Ya, kalau bangsa Yehuda, Raja Ahas itu sudah sesuatu yang jahat sekali, jugul tadi katanya kan. Nah, nama saya Leo, ya biarlah dikenal orang nama yang baik. Itu sebabnya nama itu ada kalanya nama itu diberikan, ada punya arti tersendiri, tanda tersendiri yang diberikan oleh orang tua. Tapi tidak ada yang salah dengan nama itu baik. Orangnya apa, sikap kita dan perbuatan kita yang menandakan bahwa apakah kita bisa menjadi seorang yang baik atau seorang yang jahat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Leo atas tambahannya. Baik, ini kita akan masuk dalam bagian penghujung. Atau ada tambahan dari teman-teman, saudara-saudaraku, tentang pelajaran ini, tentang Yesaya, bagaimana dengan Ahas, karena bagian akhir ini ada yang saya harus angkat juga tentang Ahas yang sangat terlibat di dalam agama kafir. Malah di dalam pelajaran kita dikatakan dia sangat terkait dengan okultisme. Jadi sebuah cara yang sangat fatal dilakukan oleh Raja Ahas. Sedangkan di samping dia ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini orang dalam juga, orang kerajaan. Kan kalau kita tahu pelajaran sebelumnya sangat dekat.
Ahas, tapi dia melakukan sebuah agama kafir, penyembahan dan kepercayaan mengenai okkultisme. Nah, baik, ada tambahan sebelumnya, saudara? Kita masuk bagian akhir. Oke, kalau tidak ada, nah kita lihat saudara-saudara menjadi bagian akhir dari pelajaran kita ini pekan ini. Bagaimana kita memposisikan di saat-saat kesukaran sekalipun itu. Apakah saya mau mencari Tuhan? Istilah digunakan dalam Yesaya 8, takut akan Tuhan, yang artinya mengakui dia sebagai penguasa satu-satunya, atau kita lari kepada sebuah kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk pun unsur-unsur ilah lain, atau unsur-unsur agama-agama berhala lainnya. Ini menjadi sebuah tantangan. Saudara tahu, ini sebagai informasi aja, FYI. Dikatakan bahwa tambahkan 28 doktrin. Kalau di dalam gereja kita, ada doktrin yang ditambahkan, itu adalah growing in Christ. Latar belakangnya adalah, oleh karena banyak umat-umat Tuhan, di saat menghadapi sebuah kehidupan yang penuh tantangan dan kesulitan, kesukaran, masih mencoba mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain. Kekuatan-kekuatan lain. Masih memegang kekuatan-kekuatan lain. Nah, ini menjadi perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Perkara yang dibenci oleh Tuhan. Dan itulah mengapa ditambahkan ajaran atau doktrin Alkitab, yaitu grow in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Ya, artinya mengakui dialah satu-satunya penguasa, penolong bagi kita, dan penyelamat satu-satunya. Namun Raja Ahas itu tidak melakukan itu. Raja Ahas dalam segala cara dia melakukan sesuatu di sini dikatakan malah menuntun bangsa Yehuda kepada okkultisme, dan mereka menyembah hal-hal berhala, ilah-ilah lain. Maka itulah yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14, menerapkan sebuah prinsip pengalaman Raja Saul. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan istilah membunuh itu ya memang artinya konsekuensi, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi saudara-saudara, bagaimana saudara melihat hal ini? Tetapkah saya bisa berdiri teguh kepada Tuhan, atau saya mencari istilah instan, ya, tadi sampai disampaikan Pendeta Panjaitan, instan. Mencari jalan instan untuk meloloskan diri dari kesukaran. Dan memang psikologi manusia adalah mencoba meloloskan diri dari segala masalah. Itu alamiah manusia itu adalah. Tapi bagaimana caranya kita meloloskan diri dari segala masalah kesukaran? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang bagi kita renungkan. Bagaimana, ada tambahan saudara-saudara mengenai hal ini, bagian terakhir ini yang perlu kita berikan bagi para pendengar, bagaimana jika saudara-saudara kita menghadapi kesukaran sekalipun, jalan yang sangat sukar, tapi tetap standing on the promise, berdiri dalam janji Tuhan. Ada pendapat? Mungkin Pak Leo dulu. Pak Leo, silakan. Baik. Pelajaran kita sepanjang minggu ini sampai kepada membahas Ya, silakan. roh-roh jahat, okkultisme, sihir, dukun, ya. Nah, inilah gambaran bagaimana Ahas itu saking mengandalkan manusianya. Dia pergi ke dukun, dia pergi ke roh-roh jahat. Ini sesuatu hal yang sangat keliru.
jalan keluar yang diambil oleh Ahaz itu sangat keliru sekali. Nah, dan ini tidak boleh kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Ya, saudara-saudara mungkin punya kesukaran di rumah, di pekerjaan, ya di kesehatan. Kalau kita punya masalah seberat apapun, ya kita jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke Gunung Salak, jangan pergi ke pohon beringin. Karena banyak sekarang ini dia mengaku Kristen, dia mengaku pengikut Tuhan, tapi dia sendiri juga tidak percaya Tuhan. Ya, dia sakit, dia pergi cari dukun, dia mau kaya, dia ingin kaya, dia pergi ke gunung Atta, gunung manapun itu kita nggak tahu. Yang penting dia mau cepat kaya. Ini sesuatu konsep yang salah. Itu makanya di dalam pelajaran itu dibahas, jangan sekali-sekali kita mengikut hal seperti itu. Karena itu akan membawa kehancuran. Nah, ada dibahas di mana rasa takut. Banyak jenis ada berbagai jenis rasa takut ini sebenarnya. Banyak jenis rasa takut ini. Ada orang lewat kuburan takut, ada orang tinggal di rumahnya takut, udah di rumahnya sendiri takut, jalan di jalan terang juga takut. Nah ini memang rasa takut itu tidak baik, artinya takut kepada kita harus tahu takut kepada manusia itu atau takut kepada ciptaan ini tidak perlu kita pelihara, hanya takut sesungguhnya kepada Tuhan. Itu sebanyak takut itu kalau kita baca di dalam firman Tuhan, penakut tidak masuk surga. Penakut yang bagaimana? Ya penakut artinya dia mengandalkan apa? Manusia. Itu maksudnya. Tapi kalau kita takut yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 20:37, kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Artinya kita tidak mau menyakiti Tuhan, tidak mau melakukan dosa, itu maksudnya. Tidak mau melakukan dosa. Takut kepada Tuhan itu artinya bukan takut kepada api nerakanya, bukan. Tapi takut kepada Tuhan itu artinya kita takut melakukan dosa. Jangan-jangan kalau kita melakukan dosa, Tuhan akan menangis, Tuhan akan sedih. Sama seperti seorang istri, suami istri, ya suami istri. Saya gambarkan sedikit tentang rasa takut ini. Takut ini adalah seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya bepergian keluar kota, ditinggalkan istrinya di rumah. Pasti suaminya ini akan setia dan tidak mau berbuat macam-macam karena takut apa? Istrinya, Pak. Takut istrinya tersakiti, takut istrinya menangis. Itu. Jadi ya biarlah kita apa? Takut yang sesungguhnya itu ya takut apa? Jangan kita melakukan dosa. Marilah kita apa? Selalu datang kepada Tuhan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya Ya, Pak Simulon. menambahkan sedikit, Pak Pendeta. Sebenarnya okultisme ini memang itulah suka namanya itu jalan pintas ya. Kalau tadi Pak Pendeta Panjaitan bilang instan, itu jalan pintas. Jadi okultisme itu kita percaya kepada supranatural dan percaya kepada ilmu-ilmu sihir, dan itu okultisme itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena dia sudah memilih Allah yang lain kalau hukum Taurat yang pertama. Ya Tuhan sangat cemburu gitu loh. Ya kalau ada yang berpaling dari dia itu hukumannya bisa mati karena di Imamat 20:27 dikatakan kalau ada orang-orang yang kerasukan setan gitu ya. Itu Tuhan bilang itu perlu dirajam sampai mati. Itulah Tuhan sangat membenci. Tapi itulah jalan pintas yang kadang-kadang manusia ambil gitu loh. Okultisme ini tidak hanya sihir-sihir saja, ya. Kalau kita jalan pintas seperti investasi bodong itu juga sama, ya. Dia punya seperak, 2 perak, dia cemplungin ke sana. Akhirnya hilang semua gitu loh. Dia percaya bahwa dalam waktu yang singkat dia bisa jadi dapat uang banyak gitu loh. Sama saja gitu loh.
Itu okultisme modern itu, ya banyak itu yang namanya apa itulah, memelas katanya gitu loh. Ya, memelas belas kasihan gitu ya. Nah, jadi itulah manusia gitu. Dia mau jalan pintas. Bagaimana caranya dalam waktu singkat saya ini kaya? Bagaimana caranya dalam waktu singkat saya ini sembuh dari penyakit saya? Dia ke dukun pun mau, ya. Sihir-sihir maulah. Potong ayam hitam, ayam putih itu pasti begitu. Itu namanya manusia jalan pintas. Inilah karena tidak adanya iman. Ya, jadi gampang ngambil jalan pintas. Banyak tombol-tombol jalan pintas. Dia pencet tombolnya, selesai. Ya, disitulah kemurkaan Tuhan terhadap orang-orang yang beralih setia daripada Dia gitu loh. Itu konsekuensinya berat sekali. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kita tidak terpaku kepada okultisme masa lalu. Okultisme modern ini lebih berbahaya. Ya, bahkan bisa game-game online berhadiah besar itu okultisme juga sama. Ya kan, menjanjikan yang muluk-muluk yang tidak masuk akal, itu okultisme modern sekarang. Ya, dan akhirnya jadi jebakan Batman katanya. Ya kan? Ya seperti yang investasi bodong itu sangat berbahaya. Bayangkan aja segitu-segitunya dia punya. Ya, justru yang masuk ke sana malah orang-orang susah sebenarnya. Kenapa? Dia gambling, berjudi dia. Ya, orang-orang susah, kalau orang-orang yang ini malah berpikir itu nggak masuk akal. Tapi bagi orang-orang yang jalan pintas, itu masuk akal sekali, diiming-imingin begitu, dan akhirnya apa? Hidupnya tambah susah. Yang di sini dikatakan bahwa konsekuensi telah dilihat. Ya. Itu banyak yang, ya bahkan umat-umat Tuhan sendiri, orang-orang yang mengatakan percaya pun ada di situ kok. Jadi nggak ada jaminan gitu kalau orang-orang yang memang sudah dikatakan orang-orang yang menjadi contoh, tapi malah pencet tombol jalan pintas. Itu aja Pak Pendeta dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Sungguh berjalan waktunya sangat cepat dan kita bisa mengobrolkan banyak hal, gali firman Tuhan ini. Walaupun masih banyak lagi kita bisa gali, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntut kita di dalam pelajaran kita, dan saudara-saudara juga pemirsa, saya percaya tetap akan dituntun, tetap disentuh oleh Roh Kudus untuk mengerti pelajaran. Oke, bagian akhir ini saudara-saudara, kita akan menutup dengan closing statement yang saya minta dari saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, dan sampaikan closing statement yang singkat to the point. Apa sih yang bisa dibagikan bagi para pendengar dan bagi kita juga tentang pelajaran pekan ini, jalan yang sukar, dari pelajaran Yesaya, Nabi Yesaya bersama Raja Ahaz dengan segala hal-hal yang dilakukan. Baik, mungkin saya minta Pak Eli, bisa closing statement Pak Eli? Singkat. Kalau dari saya Pak Pendeta, biar jalan kita nggak sukar, biarlah kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Itu aja Pak Pendeta. Terima kasih Pak Eli. Pak Simolon dulu deh. Ya, kalau dari saya, supaya jalan hidupnya tidak sukar, ya, pilih jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan. Jangan pilih jalan pintas. Ya, jalan Tuhan itu lurus. Itu aja Pak Pendeta. Terima kasih. Pak Leo, bisa closing statement-nya Pak Leo? Baik, closing statement saya Mazmur 118 ayat 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Tuhan berkati. Amin, amin. Pendeta Panjaitan terakhir. Ya. Closing statement dari saya, Allah mampu dan mau menuntun kehidupan kita menapaki jalan kehidupan ini. Oke, terima kasih saudara-saudara narasumber yang boleh bersama-sama. Pemirsa, saya tahu bahwa ini mungkin ada sesuatu gangguan-gangguan ketika saudara mendengar audionya, tapi saudara, kami percaya bahwa Roh Kudus tetap bersama dengan kita, memberikan pelajaran yang sejelas-jelasnya terang benderang
tentang pelajaran rohani yang kita bahas ini. Dan lebih kurangnya jika ada kekurangan atau kesalahan, maaf. Dan jika ada masukan, silakan saudara. Saudara boleh berkomentar di kolom YouTube channel dari GMH KKI Putih Cabang Sutomo. Saudara bisa memberikan masukan dan memberikan poin-poin penting juga kepada kita semua. Agar ini menjadi berkat bagi kita di dalam kita menggali dan mencari tahu kebenaran firman. Baiklah, untuk menutup dari segala obrolan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bergabung dalam obrolan ini, dan pemirsa juga yang mengikuti dan menyaksikan dimanapun saudara berada, di mobil, di rumah, sedang masak ibu-ibu, atau apapun itu kegiatannya. Terima kasih mendengar pelajaran. Kita akan tutup dengan doa. Saya mengundang Bapak Tuhan Pendeta Denny Panjaitan untuk berdoa bagi kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, sungguh ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mohon ampun bila mana dalam kehidupan kami seringkali kami lalai. Lebih percaya terhadap kekuatan manusia ataupun jalan keluar yang instan daripada setiap jalan keluar yang Kau siapkan. Oleh karena itu, Bapa, biarlah darah Yesus mau mengampuni kami, melayakkan kami untuk menerima berkat Tuhan dan juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kami mulai hari dapat berkomitmen untuk mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Engkau siap untuk menolong kami. Kami memohon berkat-Mu Tuhan bagi semua panelis dan juga semua pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Biarlah kasih karunia Yesus memberkati kami semua untuk tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa atas kasih. Ke dalam tangan-Mu kami alaskan doa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Denny Panjaitan. Sampai di sini saudara pelajaran kita, obrolan rohani kita. Sampai berjumpa di pekan depan. Pelajaran yang menarik lagi, Raja Damai yang Mulia. Kita akan bahas bersama-sama. Selalu check it out akan YouTube channel GMH KKI Putih Cabang Sutomo. Tuhan memberkati. Selamat. Shalom semuanya.